semangat Bu ya. Tadi baru pembukaan sekali, kita mau coba sekali lagi karena salam ini adalah asma Allah untuk kita agar selamat dunia sampai akhirat. Saya ulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya Allah sangat mencintai yang ganjil ya Bapak ya. Kita kurang sekali lagi untuk menyempurnakan agar kecintaan Allah turun kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Saya ulang lagi Bu biar semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah. Jangan kita apabila mendengar nama Rasulullah disebutkan, jangan ada yang enggak bersalawat kepada Rasulullah karena rugi. Kita ulang lagi. Mari sama-sama kita panjatkan salat berserta salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala aidan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT, Bapak Rijal, Pak Riki, Pak Riki. Kemudian juga Bapak Sekretaris Lurah tadi dengar juga ya diundang. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kami Bapak Haji Haris Bobang, abang saya, yang alhamdulillah beliau sekaligus menjadi ketua panitia dan juga ketua majelis taklim Ihya ulumah, kehidupan untuk umat. Mudah-mudahan Allah wujudkan hidupnya umat di tengah-tengah keluarga kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita sebagai hamba Allah tentunya harus banyak-banyak bersyukur atas limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita saat ini. Dari mulai kita lahir sampai sekarang, Allah masih menjaga kita, Allah masih memelihara kita, Allah masih memberikan iman dan Islam kepada kita. Ini anugerah yang sangat besar sekali. Dan yang terpenting lagi adalah ketika kita kembali kepada Allah, ini semua kita bawa. Iman, amal, ibadah kita, semuanya kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang menjadi ahlinya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan, saya mau bertanya dulu. Yakin gak kalau kumpulnya kita ini berada di taman-taman surga? Saya ulangi lagi.
Yakin nggak bahwasanya kita kumpul di majelis ini kita berada di taman-taman surga? Harus yakin, Bu. Ya. Karena di setiap majelis yang di dalamnya disebutkan firman Allah, diserukan sabda baginda Rasulullah, diagungkannya Allah dan Rasulnya, disitulah majelis yang Allah muliakan. Kata ulama, apabila ada satu majlis yang di dalamnya disebutkan firman Allah, sabda Nabi SAW, maka Allah akan menyeru satu malaikat mencari majlis itu. Maka malaikat akan berkeliling mencari. Dan apabila dia melihat satu majlis yang di situ betul-betul yang diperintahkan Allah, maka malaikat ini akan memanggil malaikat yang lain, bahkan sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa mereka menyaksikan? Untuk mendoakan orang-orang yang berada di dalam majlis ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi hadirnya kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita dihadiri oleh ribuan malaikat sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi barusan kita sudah dengar Maulid Dibai, yang mana Dibai ini diikuti salawat beserta dengan musik ataupun lagu dengan yang tadi kita dengarkan. Agar apa? Agar menambah gairah kita untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi, barang siapa yang dia bersalawat kepadaku 1 kali, maka aku akan bersalawat kepadanya 10 kali. Masya Allah. Jangankan kita Bapak Ibu bersalawat, Allah sendiri perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi. Allah dan para malaikatnya diperintahkan juga untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tinggi derajat beliau, dan kita bersyukur kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita ini umatnya Nabi Muhammad yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau menyampaikan kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam surga sebelum umatku masuk semua ke dalam surga. Begitu cintanya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirindukan. Kenapa yang dirindukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kita hidup gak pernah lihat Nabi, kita gak pernah mendengar Nabi, bahkan kita langsung menghadap Nabi gak pernah, mimpi pun juga mungkin belum pernah. Kalau ziarah mungkin sudah ada yang pernah umrah ya. Di Masjid Nabawi di situ ada maqam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bergetarnya hati kita, Bu, bagi yang pernah umrah ataupun haji, ketika kita sudah sampai di kota suci Mekkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, masya Allah. Di situ kita merasakan kota Nabi, kota yang suci, yang beliau pernah melangkahkan kakinya di situ. Bahkan dikatakan Jazirah Arab itu, Bu, itu selalu dilangkahi oleh kaki-kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Jazirah Arab itu diberikan stempel oleh kaki Nabi, maka semuanya akan menjadi merah. Karena apa? Tidak ada satu tempat pun yang tidak disinggahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tema tadi yang dicantumkan di dalam background ini dengan semangat sholawat dan zikir, mari kita tingkatkan ukhuwah dan silaturahmi. Ini sangat menarik, ibu-ibu. Biasanya orang mau dekat itu kalau ada uang, ya kan? Kalau ada mau embel-embel, dia akan dekat sama kita, semakin kuat kita, ya. Tetapi ini diikat dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat nggak, Bu? Nikmat lah ya. Kita mendengarkan salawat Rasulullah SAW, nikmat nggak kira-kira, Bu? Masya Allah. Kata ulama, Bu, saya mendengar dari Habib Muhammad Agil Al-Habsyi, beliau katakan ketika kita mahalul qiyam, ketika kita menyebut nama Rasulullah SAW, ketika itu juga ruh daripada Rasulullah SAW hadir kepada kita semua. Maka ketika kita
menyebutkan nama Rasulullah SAW, hadirkan bahwasanya Rasulullah SAW melihat kita. Walaupun kita tidak melihat Rasulullah, tapi kita meyakini bahwa Rasulullah hadir kepada diri kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi ini sangat penting untuk kita buat. Karena seandainya silaturahmi ini lepas, kita tidak pernah lagi berkomunikasi, maka yang rugi hanya kita, keluarga kita. Di dunia, di akhirat lebih rugi lagi. Maka Nabi katakan, kalau ada dari umatku yang dia berseteru, dia bertengkar, sampai nggak mau bercakap, nggak mau ngomong lagi selama 3 hari, maka Nabi tidak akan mengakui sebagai umatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka perlunya kita ukhuwah, menguatkan keislaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diadakannya acara-acara yang membuat kita semakin cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah akan satukan hati kita kepada siapa saja. Kalaulah hati kita bersatu antara tetangga RT 1, RT 2, bahkan satu RW bersatu, insya Allah akan terlihat indah, baik di mata kita ataupun di mata orang-orang. Contohnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir ya melalui undangan maulid yang dibacakan tadi, maulid tiba dengan zikir, dengan sholawat, kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita hadir. Nah, hadirnya kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan rumah kita dekat dari sini, bukan karena kita sehat nih, bukan, atau karena undangan kalau nggak datang nggak enak. Tapi yakinlah hadirnya kita di sini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara Allah, dengan kekuatan Allah. Tadi Bapak Ibu, saya mau berangkat dari pulau itu siang sebenarnya, tapi ngelihat air udah mulai surut. Akhirnya saya batalkan siang berangkat ke Batam. Tunggu air pasang mau maghrib ya. Angin kuat di laut tadi, tapi saya bismillah, karena ini panggilan Allah. Saya minta kepada Allah, ya Allah, Engkau zat yang maha menggerakkan, Engkau ya Muharrik, Engkau yang menggerakkan, gerakan saya ke majelis yang mulia itu ya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atas izin Allah sampai juga kami ke sini. Kalau Allah berkehendak mungkin nggak sampai, Bu. Karena saya pernah mengalami tenggelam di laut. Waktu saya bangun pondok pesantren di pulau itu, boleh cerita sedikit Pak ya? Waktu saya bawa pasir untuk finishing, untuk keramik pondok, ya, pagi-pagi kami berangkat dalam keadaan aman, cuaca bagus. Nah, pas ketika baliknya, perasaan saya sudah mulai nggak enak. Wah, ini kenapa nih kok lain? Kemudian bismillah jalan. Akhirnya di tengah laut rupa-rupanya ada angin yang kuat dengan gelombang yang kuat sehingga nggak bisa mengendalikan boot, akhirnya karam juga. Kami berempat, 1 orang meninggal dunia. Kita doakan semoga matinya fisabilillah. Karena beliau yang meninggal nih membantu saya dari mulai tanah kosong sampai mau finishing. Ini orang ini selalu ikut dengan saya ya, perantau juga, orang Surabaya. Dia nggak bisa kerja di laut, istrinya lagi hamil kemarin ya, baru 7 bulan, kemudian sudah melahirkan baru berapa bulan anaknya, kemudian meninggal bapaknya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang dunia ini Masya Allah kita nggak bisa mengira. Makanya kata Sayyidina Umar ya, dunia ini sedang berjalan sebenarnya meninggalkan kita. Dunia ini berjalan meninggalkan kita. Kita lihat Bu, matahari berputar ya kan, pagi siang malam itu dia berjalan. Nah kita yang hidup nih, makin lama makin satu nggak ada meninggal, makin lama makin satu nggak ada meninggal. Nah dunia ini sifatnya seperti itu, meninggalkan dia ya. Tetapi akhirat, kata Sayyidina Umar, itu akhirat diibaratkan seperti menjemput kita semua. Akhirnya menjemput kita Pak, cuma kita nggak tahu bagiannya kapan ya. Makanya jadikanlah generasi dunia ini
sebagai pelajaran buat kita karena sudah ditinggalkan. Tetapi akhirat ini menjadi tujuan kita untuk melangkah ke depan. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup yang singkat, hidup yang cepat seperti ini, wallahu alam bisawab, apakah cukup amal kita untuk bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam bisawab. Tapi dengan kita betul-betul meyakini Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah zat yang maha kuasa, zat yang maha segala-galanya, dia yang menciptakan langit dan bumi dan dia yang mengatur, dan dia juga yang memelihara segala-galanya. Insya Allah dengan kita yakin sebenarnya kepada Allah, mudah-mudahan menjadi paspor kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya bercerita waktu saya di pulau, awal-awal di pulau Ibu, Masya Allah, masyarakatnya memang luar biasa. Haji Gobang mungkin udah tahu, ya, namanya orang-orang suku laut. Dulu nggak punya agama, agamanya hanya kepercayaan aja. Apa kata nenek moyang itulah dia kerjain. Nggak lama murtad dia, masuk ke agama yang lain. Kemudian ada yang bantu orang Islam datang ke sana, masuk Islam lagi. Udah nggak ada yang bantu umat Islam, datang agama yang lain, masuk lagi agama itu. Pokoknya pindah terus, ya. Terakhir saya 2008 masuk ke sana, ya. Bismillah. Dan saya bukan ustadz yang pertama, yang keempat kali. Yang ketiga ustadz itu bermasalah dengan masyarakat, akhirnya diusir karena dia dapat bantuan digunakan untuk pribadinya, sehingga ditinggalkan anak-anak santrinya, ditinggalkan masyarakat, nggak lagi sholat di masjid, ya sholat di mana aja dia mau. Akhirnya masyarakat nggak suka, diusir. Nah saya masuk ke situ Bu, dicuekin. Lah ustadz ini datang lagi ngapain sini? Sama aja kayak kemarin. Seminggu Bu saya di sana itu nangis tiap malam. Siapa yang mau saya ajar nih? Nggak ada satu anak pun yang datang. Lihat orang tuanya nggak mau nengok, jangankan ngomong, nengok aja nggak mau. Mau diajak bicara pun kayaknya udah nggak mau lagi lah dia melihat kita ini. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertolongan Allah itu pasti datang. Kata Nabi, kata Allah SWT, barang siapa menolong agama Allah, Allah pasti akan tolong dia, Allah pasti akan bantu dia. Saya berpegang teguh kepada ayat itu. Nggak mungkin Allah datangkan saya di sini kalau tidak petunjuk darinya. Akhirnya saya datang ke kepala suku Bu. Kata kepala suku, ya Ustaz, percuma juga Ustaz datang ke sini, masyarakat udah nggak mau lagi dengerin Ustaz gitu. Udah banyak yang bermasalah. Jadi saya coba, Pak Kepala Suku, insya Allah saya datang ke sini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus nikmat Bapak Ibu ya, bukannya menceritakan kehebatan bukan, tapi ini bercerita agar kita bersemangat begitu pentingnya agama di tengah-tengah umat. Akhirnya saya minta satu anak saja untuk bisa belajar sama saya di madrasah atau di musola. Alhamdulillah dikasih. Anaknya sendiri, kebetulan anaknya pintar, cerdas, cepat menghafal. Dari situ mulai saya tekunin yang ngajar, dari mulai baca, tulis, ngitung, kemudian belajar wudhu, belajar bacaan sholat, belajar gerakan sholat. Dalam 1 bulan anak ini dapat Bu, baca bisa, nulis bisa, ya. Hafal lagi, wudhunya hafal, bacaan sholatnya hafal, gerakan sholatnya hafal. Maka saya suruh anak-anak yang lain ikut. Akhirnya kepala suku bilang, udah kamu ikut semuanya ngaji. Tuh anak saya sudah bisa. Alhamdulillah dari situ mulai bergerak 1, 2, 3 anak, ya, 4, 5 anak sama orang tuanya. Alhamdulillah, walhasil dalam 1 tahun berhasil. Dan ketika waktu itu memang saya dikontrak ya di situ untuk mengajar anak suku laut itu 1 tahun aja. Dan donatur saya dari Singapura, orang Bombay, ya, orang Bombay. Dia pernah datang ke situ, dia miris ngelihat keadaan di situ, nggak punya agama, ngakunya Islam tapi nggak tahu Islam itu kayak apa. Sama ketika saya datang ke sana juga gitu. Saya tanya, udah wudhu belum? Udah, tapi nggak basah. Ya. Saya tanya lagi, gimana cara wudhunya? Udah, pakai baju, pakai sarung, langsung datang ke masjid, langsung sholat. Jadi memang luar biasa ya, keadaan waktu itu. Mereka nggak tahu Islam, amalan Islam, apalagi iman Bu.
Maka dengan harinya di sana, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai sekarang ini Bu, ya, kurang lebih 16 sampai 17 tahun berjuang di sana, dari mulai nol, sekarang alhamdulillah masyarakat semuanya sudah muslim, ya. Alhamdulillah. Dari 85 kakak tinggal 2 kakak lagi yang masih non, tetapi dia sudah ikut ngaji, sudah pakai peci, tinggal KTP-nya diganti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam perjuangan, ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala ini tidak semudah seperti kita membalikan tangan. Kalau kita melihat sejarah Nabi, mungkin lebih parah Nabi daripada kami lah yang berjuang di sana. Kalau saya baru bisa melihat ujian-ujian yang Allah berikan itu, Bu. Yang pertama, air nggak ada di pulau, air bersih nggak ada. Saya nungguin air hujan aja kalau mau mandi enak, Bu, ya. Karena apa? Dengan air hujan saya bisa mandi leluasa air kan, kemudian bisa nyuci juga, nyuci piring, nyuci baju. Itu yang pertama, air nggak ada. Yang kedua, listrik nggak ada juga. Kita pakai lampu sempor, Bu, pakai lampu biasa. Kalau ngaji pakai lampu sempor, ya. Lampu apa? Ya, ya, pakai lampu itu templok, lampu templok. Nah, berjalanlah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya. Mulailah ujian tuh, ya, dimaki-maki pernah, dilemparin parang pernah, dilemparin kampak pernah, mau dilempar ke laut pernah. Masya Allah, dalam hati saya, bagaimana Rasulullah dulu ketika memperjuangkan agama, meyakinkan manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saya mengajak mereka sholat aja seperti ini. Ini Nabi langsung mengajak orang agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kekuatan iman dan amal yang kita buat hari ini akan membuktikan bagaimana kualitas kita sebagai orang-orang yang betul-betul dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya menjadi muslim yang kafah, menjadi muslim yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kesempatan kita, Bu, di dunia ini. Ya, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, ad-dunya, ya, majru'atul akhirah. Dunia ini diibaratkan seperti sawah ladang, majro'ah, ya. Kalau sawah ladang kita nggak ditanamin, Bu, Masya Allah, ruginya luar biasa. Tapi kalaulah ada sawah ladang, ada tanah lah, sebidang tanah lah, kita tanamin, ya, mungkin kita akan memetik hasilnya setelah tanaman kita tanam, baik yang mingguan, yang bulanan, yang tahunan. Pasti kita akan rasakan nikmatnya. Apalagi kalau buahnya banyak, harganya mahal, senang hati rasanya. Karena saya pernah berkebun, Bu, waktu di pesantren, ya. Dari mulai nanam padi, nanam cabai, ya, nanam pohon pisang, nanam pohon rambutan, nanam pohon durian. Diajarkan sama guru, kalau mau yang mingguan nih, ya, tanam eceng gondok, tanam kangkung, tanam bayam, ya. Nah, ini makanan hari-hari santri. Kalau yang mau bulanan, ya, bisa tanam jagung, bisa tanam ubi, ya. Alhamdulillah, tumbuh juga ubi, tumbuh juga jagung. 4 bulan tanam padi, tumbuh beras, ya. Tanam padi bisa jadi beras, ya. Kemudian tanam pohon, ya, ada rambutan, ada kelapa, ya, kemudian ada durian, kita tanam. Dan ketika sudah mulai ada hasilnya, panen, hilang tuh capeknya waktu nanam, ya, karena bahagia. Karena itu apa? Itulah yang diinginkan Allah sebenarnya di dunia ini. Apa tanaman kita di dunia ini? Yang tadi kita baca, diantaranya sholawat, zikir, sholat, sodakoh, zakat. Semua amal kebaikan itu kita kerjakan hanya di dunia saja. Nanti di akhirat tinggal memetik hasilnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah bahagianya manusia yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah
dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat berbahagia. Coba ibu pegang hatinya, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan aku orang beriman. Engkau berikan aku kesempatan untuk ibadah. Engkau berikan aku kesempatan untuk bersolawat, berzikir, bersujud di hadapan-Mu. Syukur ya Allah. Masya Allah Bu, kalau kita tiap hari bisa muhasabah sebelum tidur, mungkin berapa banyak pahala Allah bagi buat kita semua. Memang inilah harapan kita Bu. Harapan kelak nanti di akhirat tidak ada lagi amal ibadah yang bisa diandalkan kecuali amal yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ini yang akan menyelamatkan kita. Dalam hadis ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak yang dirahmati Allah, contoh daripada sholat Bapak ya, apabila kita melaksanakan sholat, menjaga sholat dengan baik, dengan benar, maka Allah akan berikan 5 keistimewaan. Berapa Bapak Ibu? 5 keistimewaan. Apa keistimewaan sholat yang Nabi SAW katakan kepada kita semua? Yang pertama, kalau kita melaksanakan sholat dengan baik, Allah akan buka pintu rizki yang seluas-luasnya. Ini baru sholat Bu. Jadi kuncinya rizki itu mudah. Dengan kita sholat, Allah bukan pintu rizki seluas-luasnya. Yang kedua, keistimewaan apabila kita melaksanakan sholat, Allah akan mudahkan kita menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Yakin nggak Bu kita bisa jawab Bu kalau kita nggak sholat? Ya, nggak akan bisa Pak. Karena sholat ini kalau kita bisa jaga dia akan jaga kita. Kalau kita bisa jaga sholat, sholat jaga kita. Sampai mana dia menjaga kita? Sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan kita anggap remeh masalah sholat ini. Masya Allah ya, gak lama lagi kita di Isra Mi'raj ya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, perintah sholat, jangan ditinggalkan sholat. Yang ketiga, kalau kita bisa menjaga sholat, yang ketiga, Allah akan berikan catatan dari tangan kanan. Artinya dia akan mendapatkan kebahagiaan ketika mendapatkan catatan dari tangan sebelah kanan, bilya di yumna ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keempat, orang yang menjaga sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia melintasi sirat secepat kilat. Apa itu sirat? Jalan yang sangat tipis sekali. Ulama katakan kurang lebih 1500 tahun perjalanan. Kita akan berjalan di atas tali yang kecil, yang di bawahnya tumpu api neraka, yang setiap orang berjalan kalau nggak punya sholat, dia akan kesusahan jalan ya. Kata ulama, Bapak Ibu, dari 1000 orang yang berjalan di atas tali itu, hanya satu yang bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu nih, nggak ada jaminan. Tapi kita saling ingatkan aja Pak ya, Bapak Ibu ya. Saya pun juga ingatkan diri saya, jangan sampai sholat kita lepas. Dialah satu-satunya yang akan menjaga kita nanti sampai pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, orang yang jaga sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab, tanpa dihitung lagi, masuk surga tanpa hisab. Syaratnya itu, jagalah sholat ini, jagalah sholawat ini, jagalah zikir ini. Karena sholat itu semuanya mengandung itu semua. Ada zikirnya, ada doanya, ada sholawatnya, ada istighfarnya, ada tasbihnya, semua ada dalam sholat. Maka sudah pasti kalau kita jaga sholat, sholat jaga kita. Sampai mana? Sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi ikutan dah Bang Gumang. Takbir ya kan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin saya itu aja. Masih cukup. Hah? Apa subuh? Ini yang gak kuat sih. Baik ibu-ibu, itu aja lah sedikit yang bisa disampaikan untuk mengingatkan diri kita semua. Mari kita bertalbiyah, kita bertakbir, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penutup. Tadi dikatakan ya, salawatnya udah, zikirnya belum.
Tadi saya bacakan satu hadis Nabi SAW, ya, afdal dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Coba kita perbanyak kalimat ini, Bu, ya, karena kalimat ini yang menjamin kita untuk bisa masuk surga. Dalam sholawat pernah kita dengar, ya, miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah. Itulah kuncinya, Bu. Kunci untuk masuk surga adalah la ilaha illallah. Kalau neraka ada kuncinya nggak? Bu, neraka ada kuncinya nggak? Nggak ada. Makanya malaikat enak aja, Bu. Ada orang yang masuk neraka, dia keluar, masukin lagi langsung, nggak ada kuncinya lagi, ya. Tapi kalau surga ada kuncinya. Makanya diserahkan sama orang-orang yang beriman, ya. Nih, orang-orang beriman pegang kunci la ilaha illallah, pintu surga akan terbuka, ya. Nah, mari sama-sama kita zikirkan kalimat ini. Mudah-mudahan kalimat ini bisa membawa kita, ya, di dunia ini selamat, di akhirat selamat, dan di akhir hayat kita semuanya diberikan kalimat yang mulia ini, kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Mari sama-sama ikutin saya, Bu, ya. La ilaha illallah. Satu ilmu, Bu, yang saya dapat dari ulama thariqah, ketika kita membaca illallah itu dihentak, Bu. Illallah, ya. Jadi meyakinkan bahwa tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mari sama-sama kita ucapkan bareng-bareng. La ilaha illallah. 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 Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembacaan zikir kita, zikir yang paling utama, yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala senangi adalah kalimat ini. Karena kalimat ini adalah kalimat persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lahir kita sudah bersaksi di alam malakut. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah kalian bersaksi, menyaksikan bahwa kami Allah adalah Rabb kalian? Kita semua menjawab qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, Engkau adalah Tuhan kami. Sekarang kita buktikan dengan lisan kita, dengan hati kita, betul-betul sungguh-sungguh sampai kita sakaratul maut ini kita bawa kalimat ini.
insyaallah dakhalal jannah, masuk surga. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tak bisa saya memberikan yang terbaik. Tausiah mungkin banyak ulama-ulama yang hebat Bu ya. Tapi kami di sini niatnya silaturahmi, memperpanjang umur kami, memperpanjang rezeki kami, memudahkan segala urusan kami dunia sampai akhirat. Pesan saya kepada ibu-ibu majelis ta'lim ini, jangan sampai kita berhenti untuk bersilaturahmi. Jangan sampai kita berhenti untuk bersolawat. Jangan sampai kita berhenti untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pegang jantung kita Bu, berapa kali berdetak Allah kasih jantung kita ini. Pernahkah kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan jantung kepada saya bisa berdetak. Kita pegang hidung kita tiap hari menghirup udara. Pernah nggak kita bersyukur ya Allah, Engkau berikan udara tanpa ada bayaran sedikit pun masuk ke dalam tubuh kami, masuk ke dalam paru-paru kami, masuk ke dalam darah kami, jantung kami, sehingga kami bisa hidup hari ini. Coba sama-sama kita berpikir semua, begitu baiknya Allah kepada kita. Maka kita harus berterima kasih kepada Allah dengan jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada arwah-arwah yang telah meninggal dunia, orang-orang tua kita. Karena dalam majlis yang mulia ini, insya Allah setiap doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita doakan orang tua kita? Karena dia telah melahirkan kita sampai sekarang nih kita hidup. Luar biasa perjuangan orang tua kita. Dari mulai kita ngandung sampai kita mau melahirkan, dibesarkan, sampai kita menikah, punya anak, punya cucu, beliau tetap masih berjuang, masih sayang sama kita sebagai anaknya. Mudah-mudahan mereka yang telah berada di alam arwah ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di taman-taman surga, dijauhkan dari siksa kubur dan azab kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga sebagai seorang muslim tentu kita mencintai saudara muslim yang lain. Mungkin ada saudara kita yang sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Haji Gobang, Haji Aris adik lagi sakit, Masya Allah, dalam hati saya, ya Allah sembuhkan beliau, ya Allah kuatkan ya Allah, sehatkan ya Allah. Ya, alhamdulillah beliau sampai juga ke sini Pak. Ya. Tadi saya bilang dia pegang perut-perutnya, udahlah istirahat aja. Ya, rupanya dia bismillah ya, masih kuat juga, alhamdulillah berkat pertolongan Allah. Ya. Ada juga saudara kita yang ada di rumah sakit, ya. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya biar dia bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi Bu yang lebih menderita ya, di Palestina, saudara kita itu di sana di Gaza ya. Hari-hari kita lihat di media sosial itu berapa ribu orang yang mati tiap hari Bu, Masya Allah. Kita doakan semoga menjadi mujahid fisabilillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena mereka sedang mempertahankan Masjidil Aqsa, masjid yang menjadi kebanggaan umat Islam setelah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. 3 tanah suci ini sebagai tujuan daripada umat Islam. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya diberikan ketabahan, kesabaran, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah. Dan juga mungkin ada anak-anak kita yang di pondok-pondok pesantren Bu ya, ini udah selesai mau liburannya, kita doakan semua diberikan ketabahan, kesabaran, mendapatkan ilmu yang manfaat ya, baik dunia ataupun akhirat. Baik yang sekolah semoga mendapat ilmu agama yang baik, bisa mengamalkan agama dengan baik. Dan kita semua yang hadir di sini jaga kerukunan kita sesama tetangga. Jangan kita saling gondok-gondokan, jangan kita saling pamer-pameran. Kita ini makhluk Allah yang lemah, nggak ada yang hebat, semuanya lemah. Makanya ketika kita takbir Allahu Akbar, hadirkan kita ini bukan apa-apanya di hadapan Allah. Walaupun kita punya kekayaan itu hanya titipan, walaupun kita punya jabatan itu hanya titipan. Suatu saat Allah akan ambil titipan itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita perkuat silaturahmi kita. Kalau bisa jangan tiap tahun, kalau bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Ya, kita buat ya, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan adanya ukhuwah Islamiyah ini, kekuatan Islam, kekuatan kita semua akan terlihat, baik itu di kampung kita ataupun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah.
wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum kita doa, mari kita tundukkan pandangan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jasad beliau tertanam di Masjid Nabawi, tapi yakinlah beliau hari ini memperhatikan kita sebagai umatnya. Beliau cinta kepada kita, maka perbanyaklah kita bersolat kepada beliau. Kita tundukkan hati kita melihat masa lalu kita. Kalaupun ada dosa-dosa yang pernah kita buat, kita mohon kepada Allah semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kalaupun ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, kita minta kepada Allah hari ini juga Allah hapuskan. Jangan dituliskan dalam catatan amal buruk, semoga Allah hapuskan, ganti dengan kebaikan. Kemudian setiap amal-amal ibadah yang kita buat, sedekah kita, sholat kita, semuanya amal kebaikan kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wad dawaiha wa afiyatil abdani wasyifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman. Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'an mubarakan bih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba li abaina wa dhunuba li masyayikhina wa dhunuba li ustadzina wa dhunuba li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'alna ya Allah fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah daimatan fid dini wa dunya wal akhirah. Ya awalan awalin, ya akhirul akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya hayy qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, Engkau zat yang maha melihat, Engkau zat yang maha mendengar, Engkau zat yang maha mengetahui. Ya Allah, kami dalam majlis salawat dan berzikir ini ya Allah memohon kepadamu ya Allah, kami hamba-hamba yang penuh dengan dosa dan kesalahan ya Allah. Kami mohon ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, yang dahulu, yang sekarang dan yang akan datang ya Allah. Jangan kau matikan kami ya Allah sebelum kau ampunkan segala dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami tidak kuat ya Allah ketika menghadapmu ya Allah penuh dengan kesalahan dan dosa. Kami malu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah Rahim, Kau zat yang maha menutup segala aib kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonan kami ya Allah. Kabulkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkanlah segala keinginan kami ya Allah di dunia sampai di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Ya Allah, terimalah salat kami ya Allah. Terimalah salawat kami ya Allah. Terimalah zikir kami ya Allah. Terima sedekah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah Rahim, kami berkumpul di majlis ini ya Allah seraya ingin memujimu ya Allah, seraya ingin bersalawat kepada nabimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah Rahim, jadikan pertemuan kami ini ya Allah pertemuan yang membawa barokah dalam kehidupan kami ya Allah. Jadikan pertemuan kami ini ya Allah menjadi turunnya rahmatmu kepada kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah Rahim, siapapun yang terlibat dalam acara ini ya Allah, Kau ampunkan segala dosa-dosanya ya Allah. Berikan kesehatannya ya Allah. Berikan kekuatan iman dan Islam ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua hamba-hambamu yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang beriman ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang soleh-solehah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah Rahim, banyak yang kami minta ya Allah. Engkau maha mengetahui segala isi hati dan keinginan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim,
Apa yang Nabi minta itulah yang kami minta ya Allah. Apa yang Nabi tolak itulah yang kami tolak ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.